Baik, saya sudah memberi dua contoh tentang pembahasan eh, teknik separasi variabel untuk kita terapkan dalam mencari solusi persamaan diferensial biasa order 1. Kebetulan beberapa contoh yang saya bahas sebelumnya adalah contoh-contoh yang sifatnya PDB linear. Sebenarnya teknik separasi variabel ini bisa juga diterapkan untuk kasus-kasus yang non-linear. PDB, saya akan membahas PDB order 1 dulu, yang non-linear. Tentunya tidak semua bentuk yang non-linear bisa diterapkan sistem separasi variabel ini. Tapi ada beberapa bentuk-bentuk persamaan diferensial biasa order 1 non-linear yang kita bisa separasikan variabelnya sehingga bisa kita integralkan masing-masing ruasnya. Saya ambil beberapa contoh. Kebetulan saya ambil dari buku textbook Boas. Misalnya saya ambil contoh seperti ini. Y aksen plus 2x y kuadrat. Oke, ini satu persamaan PDB order 1. Anda lihat apa koefisien A1 di sini? 1. Apa koefisien A2? Kalau kita mengacu ke bentuk umum, bukan koefisien A2, maksud saya koefisien A0. Kalau kita mengacu ke bentuk umum, ya, A0 adalah koefisien mengalihkan Y atau mengalihkan suku derivatif ke 0, order 0, ya, yaitu Y. Jadi A0 ini mengalihkan Y. Nah, kalau di sini kita lihat mana A0-nya? Tidak ada Y, tapi ada Y kuadrat. Dengan kata lain, maka saya bisa identifikasi bahwa di sini A1-nya 1, ya kan? Sedangkan A0-nya adalah 2x y. Ya. Jadi A0-nya adalah 2x y. Karena 2x y ini mengalihkan y, suku y, ya. Jadi Anda lihat seperti definisi kita kemarin, kalau koefisien-koefisien A1, A0, B ini semuanya adalah fungsi yang hanya bergantung pada X, maka PDB-nya linear. Tapi kalau A0 adalah juga fungsi Y, maka ini menjadi non-linear. Ya kan? Jadi kita lihat bahwa ini satu contoh dari PDB yang non-linear. Nah, bagaimana mencari solusi persamaan ini? Saya bersihkan dulu ya. Bagaimana kita mencari solusi persamaan ini? Meskipun dia non-linear, tapi dengan sedikit manipulasi, kita bisa membawa dia menjadi ruas-ruas yang separable. Jadi dari beberapa contoh yang sudah kita bahas, Anda bisa menangkap saripatinya bahwa poin pertama, poin terpenting dari seorang saintis, fisikawan, ketika Anda menemukan suatu problem fenomena alam adalah bagaimana Anda bisa memodelkan fenomena alam itu ke dalam suatu bahasa matematika, bahasa persamaan diferensial. Itu yang paling krusial bagi seorang fisikawan. Ya. Itu yang dituntut dari kita, dari insight dan dari skill kita sebagai seorang fisikawan. Karena sekali persamaan model itu sudah didapatkan dalam bentuk suatu persamaan diferensial, maka sisanya tinggal matematika. Sisanya tinggal teknik matematikanya. Ya. Dan itu menjadi poin kedua. Poin kedua, setelah kita sudah menemukan suatu model matematika dalam bentuk persamaan diferensial, bagaimana kita
menyederhanakan, mensimplifikasi persamaan tersebut sehingga bisa kita selesaikan, bisa kita cari solusinya. Salah satu teknik simplifikasinya adalah dengan separasi variabel, ya kan? Nah, kembali ke persamaan ini, Anda lihat bahwa sebenarnya kita bisa simplifikasi persamaan ini kalau saya kalikan kedua ruasnya dengan apa? Dengan gini, sebelum saya kalikan, kalau boleh saya koreksi, ya. Kalau boleh saya koreksi, y aksnya ini kan sebenarnya adalah dy dx, ya kan? Ditambah 2x y kuadrat sama dengan 0. Ya. Jadi idenya adalah bagaimana kita membawa semua yang ada y di satu ruas saja dan semua yang ada x-nya di ruas yang lain. Itu idenya. Dan Anda lihat ini sebenarnya bisa dilakukan. Caranya adalah mengalihkan kedua ruas dengan dx per y kuadrat. Ya. Jadi semua di ruas kiri dikalikan dengan dx per y kuadrat, semua di ruas kanan juga. Ruas kanannya 0, jadi tidak ada masalah. Ruas kirinya ini menjadi apa? Kalau Anda lihat, suku pertama di ruas kiri itu menjadi dy per y kuadrat, ya kan? Sedangkan suku keduanya menjadi y kuadratnya cancel, menjadi 2x dx sama dengan 0. Oke? Nah, Anda lihat dengan mudah ini sudah terseparasi, ya kan? Bahwa saya bisa menulis sama dengan minus dari 2x dx. Oke, sisanya adalah kalkulus. Kita bisa integralkan kedua ruasnya dengan mudah. Ya, ruas kiri diintegralkan terhadap y, ya kan? Karena sudah tidak ada lagi x-nya di ruas kiri. Ruas kanan diintegralkan terhadap x karena dia sudah bebas dari y. Ya. Apa integral dari y pangkat min 2 dy? Ini mudah sekali. Minus y pangkat min 1 ya, atau super y. Ya kan, ini minus super y. Ruas kanannya adalah minusnya ada 2x diintegralkan terhadap dx. Kita tahu adalah x kuadrat, ya. Tentunya ditambah suatu konstanta, ya kan? Inilah kita sudah dapat. Tentunya belum 100% selesai karena ini baru super y. Kita ingin mencari y sebagai fungsi x, bukan super y sebagai fungsi x. Bagaimana caranya? Kita inversekan saja, kita balik saja, ya kan? Ini minusnya saya kalikan sehingga ini jadi minus. Maka solusinya adalah y sebagai fungsi x berarti adalah super x kuadrat min c. Inilah solusi dari persamaan diferensial biasa order 1 yang kebetulan non-linear ini. Ya, bisa dipahami ya? Oke, nah kalau Anda perhatikan dari beberapa contoh yang sudah saya bahas, ya, setiap solusi persamaan diferensial itu selalu dilengkapi dengan yang namanya konstanta, ya kan? Ini ada konstanta, di video yang lalu juga selalu ada konstanta, ya. Konstanta ini yang dinamakan sebagai konstanta integrasi, ya. Kenapa mereka muncul? Ya karena mencari solusi persamaan diferensial itu pada intinya adalah mengintegralkan fungsi, mengintegralkan sehingga kita dapat fungsi yang dicari. Nah, setiap integral itu kan selalu menghasilkan konstanta integrasi. Maka kenapa kita selalu punya konstanta? Dan Anda akan perhatikan bahwa jumlah konstanta integrasi yang kita dapatkan itu sebanding dengan tingkat order dari persamaan diferensialnya. Jadi kalau PDB atau PD order 1, maka konstanta integrasinya ada 1.
Kalau nanti kita membahas PD order 2, maka kita akan punya dua konstanta integrasi. Apa arti konstanta integrasi ini? Artinya apa? Artinya setiap nilai yang Anda masukkan, C, ini kan konstan, C ini bisa Anda masukkan berapa saja, bisa 0, 1, 2, 3, 10, 100, 15, 0,5, apapun. Setiap angka yang Anda masukkan sebagai nilai konstanta ini, maka itu akan tetap membuat fungsi Y-nya memenuhi persamaan diferensial. Jadi, nilai numerik dari C ini tidak mengubah status Y-nya sebagai solusi persamaan diferensial. Apapun nilai C-nya, Y-nya tetap solusi persamaan diferensial. Karena kalau Anda masukkan ke dalam persamaan diferensialnya, tetap memenuhi. Nah, solusi Y yang mengandung satu atau lebih konstanta integrasi, itu kita namakan general solution, solusi umum. Ini yang kita namakan solusi umum. Solusi umum. Kenapa dikatakan umum? Karena masih ada konstanta yang undetermined istilahnya, yang belum ditentukan. Nah, untuk menentukan konstantanya, maka kita butuh yang namanya condition, syarat. Conditionnya di sini bisa berupa initial condition atau boundary condition. Ya. Jadi ada syarat awal atau syarat batas. Oke. Jadi setiap persamaan diferensial agar bisa dipecahkan solusinya secara spesifik, maka persamaan diferensial tersebut harus dilengkapi dengan yang namanya syarat awal atau syarat batas. Sama saja, bergantung konteksnya. Misalnya apa? Misalnya kembali ke persamaan diferensial ini yang sudah kita tahu solusinya. Misalnya problemnya adalah cari solusi persamaan diferensial ini, gitu ya. Untuk misalnya saya ambil kasus seperti saya lihat di buku, dengan syarat, di mana syaratnya adalah pada nilai X sama dengan 2, ya, X sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 1. Oke, ini satu contoh syarat aja. Anda bisa punya syarat yang lain, dan nanti akan menghasilkan nilai C yang berbeda. Tapi di sini saya ambil contoh, bagaimana kalau saya punya persamaan diferensial ini dengan syarat batas atau syarat awal ini. Nah, kita bisa menggunakan syarat ini untuk menentukan nilai C. Bagaimana? Ya, kita masukkan saja. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. Maka di sini saya tulis 1 sama dengan 1 per X-nya 2, berarti 4 min C. Gitu ya. Nah, nilai C apa yang memenuhi persamaan aljabar ini? Tentunya mudah dicari kan. Dari sini saya bisa dapatkan bahwa 4 min C sama dengan 1, sehingga C-nya adalah 3. Ya. Jadi dari sini sekarang saya punya solusi yang spesifik. Ya. Kalau ini namakan solusi umum, maka solusi khususnya atau solusi yang spesifiknya berarti adalah Y X min 3. Ya. Oke. Nah, untuk syarat yang berbeda, misalnya di X sama dengan 0, Y-nya adalah 5, beda kan? Tentunya akan menghasilkan nilai C yang berbeda pula. Jadi, solusi ini adalah solusi spesifik dari persamaan diferensial tersebut dengan syarat tersebut. Oke, bisa dipahami ya?